Jujur gue gak ngerti sama orang Malaysia. Malaysia ini berkali-kali mengklaim produk Indonesia itu menjadi produk khas negaranya. Sekarang yang terbaru nih, ada pengklaiman batik itu berasal dari Malaysia. Padahal udah jelas-jelas UNESCO aja itu udah mengakui bahwa batik itu adalah produk khas Indonesia, menjadi identitas bangsa Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pendeklarasian dari Presiden Indonesia yang menjadikan batik itu sebagai satu hari atau satu momentum di Indonesia. Jadi memang ada yang influencer ya, yang menggunakan motif batik gitu. Dan dia tuh mengklaim bahwa produk tersebut adalah khas dari Malaysia. Padahal identitas batik sendiri itu namanya tuh dari Jawa, dari Indonesia. Jadi memang ada motif warna-warni dari Malaysia punya. Dan setahu gue namanya itu adalah ya kain warna-warni. Dia gak bisa menggunakan identitas batik sebagai khas mereka. Soalnya Malaysia ini berkali-kali gue rasa ya mengklaim beberapa ciri khas Indonesia atau identitas Indonesia. Kayak makanan rendang. Malaysia tuh pernah mengklaim kalau rendang itu berasal dari Malaysia. Ini lucu sih kata gue. Terus juga nih ada salah satu akun X. Itu dia bikin thread, kayaknya dia orang Malaysia, terus membenarkan apa yang dibilang bahwa batik itu berasal dari negaranya. Nanti gue kasih SS-annya. Aduh, kayak apa ya, pemikiran dia sangat sempit. Kalaupun dia memakai kata-kata motifnya itu berbeda, tapi dia itu gak bisa menggunakan identitas batik atau nama batik itu sebagai ciri khas dari Malaysia. Karena udah jelas ya, patennya batik itu ya milik Indonesia doang. Kalau dia makai identitas kain warna-warni sih ya fine aja gitu. Panas banget, nggak cuma batik yang diklaim Malaysia, ternyata ada 3 makanan yang heboh karena pernah diklaim juga. Mari kita kupas. Di urutan ketiga ada lumpia. Pemerintah Malaysia pernah berencana untuk mengakui lumpia Semarang sebagai produk budayanya. Untuk mengatasi hal ini, Forum Masyarakat Peduli Budaya Indonesia langsung melakukan unjuk rasa di depan kantor Kedubes Malaysia. Kemudian ada cendol. Menu ini pernah ramai karena Singapura, Malaysia, dan Indonesia saling berebut dan menganggap menu mereka. Seorang reporter Singapura pun menelusuri ke warung cendol paling tua di Malaysia dan menemukan cendol berasal dari Jawa atau Indonesia. Di urutan paling atas ada rendang. Makanan ini banyak menimbulkan kontroversi sampai harus melibatkan UNESCO. Pasalnya, rendang ini pernah ada juga di resep pulau Malaysia sejak ratusan tahun yang lalu. Setelah ditelusuri asal-usulnya, menu makanan ini berasal dari Minangkabau dan ada sejak abad ke-13. Menu apa lagi nih yang pernah diklaim Malaysia? Coba komen di bawah. Kue ini diklaim oleh Malaysia. Bener guys, saking enaknya kita dengan mudah dapat menjumpai kue putu ini di berbagai tempat yang ada di Malaysia. Nah, buktinya mana? Ini nih buktinya kalau nggak percaya. Makanya kita harus menjaga makanan nasional kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih sedikit-sedikit menuduh Malaysia ngeklaim batik lah, ngeklaim rendang lah, ngeklaim putu bambu lah, ngeklaim cendol lah, ngeklaim apalagi lumpia lah. Di Malaysia itu memang ada. Cendol di Malaysia juga begitu sangat viral, terkenal. Dan minuman cendol di Malaysia itu memang benar-benar sangat dibudayakan. Hampir setiap tempat ada minuman cendol. Kalau di tempat kita, orang jualan cendol itu kan tidak semuanya tempat. Masih jarang-jarang. Dan tidak bisa populer. Tapi kalau di Malaysia, cendol begitu sangat populer untuk para pelancong. Di tempat kita, nggak bisa seviral di Malaysia. Putu bambu. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang putu bambu. Di Malaysia, kue putu itu juga ada dan beraneka ragam. Untuk membeli kue putu atau untuk mendapatkan kue putu, di Malaysia mudah ditemukan. Dan dijual di pasar-pasar tradisional. Walaupun kalau tidak di pasar tradisional, biasanya juga dijual di kedai-kedai. Tapi kue putu bambu di Indonesia itu kan sudah sulit ya untuk ditemukan, apalagi kalau di pedesaan
di kampung saya, biasanya yang jual itu naik motor keliling. Kalau di Malaysia, di pasar-pasar tradisionalnya itu menjual putu bambu. Kenapa makanan Indonesia dan Malaysia hampir mirip? Ya karena kita kan satu Nusantara. Ya wajar aja kalau ada kemiripan dari segi budaya, dari segi makanan. Harusnya dari segi makanan yang hampir sama, budaya yang hampir sama, itu harusnya menambah kerukunan. Bukan sedikit-sedikit Malaysia suka mengeklaim. Nasi goreng yang di mana-mana seluruh dunia ada, Malaysia pula yang dituduh mengeklaim nasi goreng berasal dari Indonesia. Semuanya berasal dari Indonesia. Tapi pada faktanya ada yang dimana makanan Indonesia, tapi sebenarnya bukan milik Indonesia. Kok bisa? Ya langsung kita reaction videonya bersama-sama. Makanan yang dikira asli Indonesia, tapi ternyata bukan. Part 1. Lo pikir singkong goreng itu asli Indonesia? Eits, itu salah besar guys. Banyak makanan yang kita anggap tradisional ternyata asalnya itu dari luar negeri. Nggak percaya? Yuk kita bahas. Singkong tuh makanan sejuta umat di Indonesia. Dari gorengan sampai dijadiin keripik. Tapi lo tahu nggak? Singkong itu ternyata bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini itu asalnya dari Amerika Latin. Terutama dari daerah Brazil dan juga Paraguay. Dibawa ke Indonesia pas zaman kolonial penjajahan Belanda buat jadi makanan murah bagi rakyat Nusantara. Yang kedua itu ada kue semprong. Kue semprong sering kita anggap khas Nusantara. Tapi ternyata ini adaptasi dari ekrol khas Belanda. Mereka bawa resepnya saat masa penjajahan dulu. Terus masyarakat kita modifikasi pakai bahan lokal. Makanya rasanya mirip tapi lebih gurih. Yang ketiga itu donat kampung. Donat yang kita kenal sekarang ini itu ternyata adaptasi dari Oli Cook, kue goreng dari Belanda. Terus orang Amerika bikin versi berlubang di tengahnya dan akhirnya donat pun masuk ke Indonesia. Jadi donat kampung kita itu sebenarnya masih punya darah dari luar negeri. Yang keempat itu tahu Sumedang. Tahu sebenarnya berasal dari Tiongkok. Dibawa ke Indonesia oleh perantau dari Cina. Tahu Sumedang sendiri itu dibuat oleh keluarga Ong Kino di Sumedang yang bikin versi lebih crispy dan lebih khas sehingga namanya jadi tahu Sumedang. Ternyata makanan yang kita selama ini anggap tradisional nggak semuanya asli dari Indonesia. Masih ada makanan-makanan lain juga yang ternyata bukan dari Indonesia. Tunggu di part 2 ya guys. Komen di bawah makanan mana yang paling bikin lo kaget. Jangan lupa juga untuk follow dan like biar nggak ketinggalan part 2-nya. Korang, I selalu kan every time I jumpa orang Perancis kan, I jumpa diorang akan question, kenapa I nak stay dekat sini? Kenapa tak stay je dekat Malaysia? Malaysia kan lagi best. Malaysia sini sejuk. Kagum dengan Malaysia, orang Prancis. Malaysia tu panas. Semua orang Perancis, orang French yang melawat Malaysia semua rasa macam kagum sangat dengan Malaysia sebab modern. Bila diorang pergi airport, Modern. diorang cakap, tahu tak, airport dekat Malaysia ni ada train. Ada train dalam airport. Wow. Dia cakap macam ni, tahu tak, airport dekat Malaysia ni Malaysia lebih mendunia. macam satu bandar besar, siap ada train. Tak perlu klaim sana sini. Kagumnya orang Perancis dekat Malaysia. Ini nasi goreng dia yang Khairul Amin review. So jomlah kita nak rasa. Nasi goreng London. Nah, di London juga ada nasi goreng. Kita nak beratur London nak di beli mana nasi Mas? Di goreng. Inggris. Nasi goreng London. Dia akan beratur kat sini lama. Nasi dia. Seperti Dia apa cakap cara lagi senang pembuatannya? kalau bayar pakai cash. So better korang bayar pakai cash lah Macam tu lah. Okay, okay. Sedap ke tidak? Jom kita rasa. Ramai orang ni ramai orang. Dalam dia waktu New Year, kau kata ramai orang. Kau nak jalan nak makan apa agak susah. Ramai orang ni review jujur tak sedap cakap tak sedap bilang. Boleh lah. Biasa je. Aku okey lagi boleh lah dia. Biasa je. Baik aku masaknya.
tak kari, tak sibuk kari. Ini biasa je lah, weh. Oh, biasa saja nasi gorengnya. Lebih sedap di Malaysia ya, Kak. Nah, itulah fakta yang jarang orang ketahui, bahwa makanan yang kelihatannya original dari Indonesia sebenarnya itu adalah makanan dari luar negara yang sudah dimodifikasi. Nah, bukan hanya tentang tahu saja ya, tapi ternyata bakso pun juga sebenarnya berasal dari Tiongkok, yang dimana ketika sudah berada di Indonesia dimodifikasi. Lumpia pun juga sama. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang ada di Indonesia pun juga makanan daripada luar negara kemudian dimodifikasi. Tapi kenapa kalau kita melihat makanan yang ada di negara tetangga yang kemudian ada kemiripan, netizen selalu berkomentar Malaysia ngeklaim gitu. Padahal Malaysia itu tak perlu klaim sana sini, sudah mendunia. Bahkan nasi goreng yang selalu netizen bicarakan, Malaysia suka ngeklaim nasi goreng berasal dari Indonesia. Nasi goreng di mana-mana negara itu ada, termasuk di London, di Inggris, itu kan ada yang jual nasi goreng. Nah, sahabat-sahabatku semua, tidak semuanya netizen Indonesia itu istilahnya suka berbicara hanya sembang-sembang saja di media sosial dan tidak mau main jauh, makanya wawasannya kurang. Ya kita maklumin aja gitu. Tapi artis daripada Indonesia, mereka begitu sangat-sangat teruja ketika datang ke Malaysia. Bahkan siap memakai baju Melayu sekeluarga. Hingga inilah serba-serbi makanan yang ada di Malaysia yang beraneka ragam. Seperti apa videonya? Langsung kita reaction bersama-sama. Tiba-tiba sudah sampai Malaysia artis daripada Indonesia. Oh, ke Bukit Bintang makan nasi kandar, ke pavilion. Wah, mantap Mas, menyala. Jadi udah sampai di Malaysia, cobain nasi kandar Hamidiah. Nah, terkenal banget nasi kandar. Dan ini adalah salah satu makanan tradisional yang ada di Malaysia, nasi kandar yang beraneka jenis lauk. Begitu sangat viral di kalangan artis Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Oh, sampai licin. Enak banget Mas ya. Oh, enak banget. Setelah selesai makan nasi kandar, siap memakai baju Melayu sekeluarga di Malaysia. Artis daripada Indonesia ini memang begitu sangat teruja ketika beliau datang ke Malaysia. Mantap Mas. Masya Allah. Benar-benar gagah, tampan perkasa. Pakai baju Melayu di Malaysia, artis daripada Indonesia. Cendol terenak yang pernah cendol makan. terenak. Di Indonesia aku belum pernah makan es cendol kayak gini. Melaka itu setiap sudut kotanya cantik, warna-warni. Setiap sudut kotanya instagramable. Vibes-nya itu kayak lagi di Medan. Akulturalisasi budaya, benar nggak? Percampuran budaya, suku-sukunya kayak di Medan. Vibes-nya persis kayak di Medan. Sekarang mau nyari es cendol Kampung Hulu di Jalan Kampung Hulu. Katanya ini enak banget ya es cendolnya. Pas banget ini siang, panas, terik. Kayaknya waktu yang tepat buat menikmati es cendol. Oke, let's go. Masih jalan. Kalian tuh tipe banyakan jalan atau liburan banyakan naik taksi? Soalnya kalau liburan kan pindah ke satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya kan nggak begitu jauh. Kalau naik Grab kayaknya tangguh. Tapi kalau jalan kok ya jauh. Nggak apa-apa buat membakar kalori-kalori makanan yang kita makan selama liburan. Setelah mendaki gunung lewati lembah sampai juga di es cendol Kampung Hulu. Reguler 1, durian Es cendol Kampung Hulu. Ada air mineral Bang, sampai 34. di Haus Indonesia. banget ini beli aqua. Ya, makasih. Ya Allah, siang-siang es cendol durian, es cendol reguler. Ya Allah, ini enak banget, cocok banget ya siang-siang. Kita udah panas-panasan, udah keringetan makan ini. Terus makannya di pinggir Sungai Melaka. Ya Allah, enak banget di pinggir Sungai Melaka. Setelah tadi kita mendaki gunung lewati lembah, menyeberangi Sungai Melaka, cobain es cendol Kampung Hulu yang terkenal ini. Ya Allah, aku pesan yang durian. Bismillah. Bagaimana Kak? Enak? Cendol Malaysia?
Kalian harus nyobain sendiri ke sini. Duriannya. Jadi kalau makanan di Malaka ini emang khasnya tuh rasanya sangat Sumatera ya. Manisnya tuh manis Sumatera. Ini duriannya. Bismillah. Wah, mantap betul Ya Kak. Allah. Duriannya. Beb, durian enak banget. Enak banget. Wow. Aku pesan berdua aja sama suami aku. Soalnya nanti kebanyakan makan manis ya kan. Pulang-pulang. Haus banget. Kalau liburan itu enaknya jalan aja, jalan kaki, menikmati Betul. sekitar. Kalau naik taksi nggak terlalu berasa jalan-jalannya. Cuman ya itu, lelah hayati. By the way, nanti sore aku mau nonton Engkor Malaka. This is my first time di Malaka, jadi aku juga belum pernah nonton Engkor Malaka. Kalian udah pernah ada yang nonton belum? Gimana, bagus nggak? Pertunjukannya bagus nggak? Enak nggak, Nak? Cobain yang punya anak aku, ini yang reguler. Oh, kalau es cendol reguler itu gula merah. Es krim, terus ada cendol. Yang duriannya the best sih. Duriannya juga durian Sumatera gitu. Ya jadi gula Melaka ya. Gula Melaka itu emang beda ya. Jadi berdua aja lah makannya. Duriannya ya Allah. Aku tuh udah lama banget Gula ya nggak Melaka makan durian. itu- Kemarin di KL aku sengaja nggak makan Mantap durian. gula merah Kak. Udah Kalau di ditahan-tahan nggak Indonesia. makan. Mantap betul cendolnya Kak. Duriannya aja jual nggak sih? Emang di Malaka terkenal es cendol ya? Esnya tuh es krim gitu loh. Jadi bukan minuman. Terus ada gula merah. Kayak ini gula Malaka ya. Tapi manisnya tuh nggak lebay loh. Semoga ya next time aku bisa ke Malaka lagi buat Amin, nyobain ya makanan-makanan Allah. lain yang Amin, belum amin. sempat aku cobain hari ini. Duriannya the best. Duriannya the best. Enak. Jalan-jalan di waktu cuti. Halo semuanya, apa kabar? Kali itu ada yang bisa tebak nak pergi kemana? Pokoknya ikuti aja keseruan kami kali itu. Saya nak mencari tahu tempat makan atau restoran yang nyaman. Karena kami dah berapa kali pergi ke situ dan wajibnya setiap dia pergi ke Kucing pasti kami pergi ke restoran itu. Tapi pun dia udah balik dari Kucing, saya pun jadi jarang lagi pergi ke restorannya karena si Anbe kawan. Tapi tenang aja, karena dia pasti pergi ke Kucing lagi, jadi bakalan datang ke restorannya lagi. Dan Suasana di Kucing, Sarawak, Malaysia. Lama di perjalanan dan akhirnya sampai juga. Nah, dah tahu kan sekarang pergi kemana? Sebenarnya niat datang ke situ ya langsung nak beli powerbank, tapi ternyata di luar prediksi BMKG. Tapi bukan masalah cuaca, melainkan jam ataupun macet di jalan. Jadi dudikan aja nak beli powerbank karena perut dah lapar. Sekarang kami agak di Viva City. Ngapain ajak ke Viva City? Ikuti aja keseruannya. Oke, karena itu kita dah tahu di mana. Jadi kita udah laka main tebak-tebakannya, langsung ajak kita nak makan. Nah, pun pergi ke Viva City, kami ya wajibnya pergi ke salah satu restoran. Memang dah setiap pergi ke Viva City selalu pergi ke situ. Apa nama restorannya? Kita lihat aja apa dia. Dan itulah dia restorannya. Nah, akhirnya udah sampai di Johnny's. Di situ langsung ajak kita masuk dan bisa kita lihat ya dari sini pun udah nampak ya restorannya nyaman, besar, estetik. Nyaman, Langsung besar, aja di situ pilih estetik. menu dan pilih carikan lama juga pilih tuh ya. Karena bingung gak nak merasa menu baru atau menu andalan yang selama itu dipesan tentolen. Dan menu yang wajib saya order di situ adalah menu dessertnya. Dessert yang paling dessert terbaik. Wow. Saya suka itu. Enak ini, sedap. Sering ke situ selalu kehabisan jadi tidak dapat. Jadi semoga kali itu ada. Situ saya udah milih menu dan masih juga pakai menu andalan yang selalu dipesan. Ya percuma melihat menu dari tadi. Masih juga milih menu yang biasanya. Dan tara, pelayan terkasih udah ngantarkan makanan kami yo. Selamat hari raya jinnya. Ramah kan terusnya di situ. Pakai robot. Jadi pelayanannya Dan pakai lanjut aja robot. di situ. Menu yang wajib kami pesan di Johnny's adalah untuk beef stew, tapi tadi nak order pakai mie tapi mie-nya si An habis tolen. Itu tom yum seafood dan wajib. Tom yum. Pas dah wajib dan kami order di Johnny's itu memang dah best. Langsung ajak kita makan. Setelah dimakan memang rasanya si An berubahnya, cuman tom yumnya agak lebih pedas kali itu, tapi memang nampolnya. Pun di lidah saya agak kepedasan, tapi untuk orang yang suka pedas macam yang di samping saya ada kenyamanan. Dessert kita sampai.
Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu udah sampai. Wow. Jadi penambahan dessertnya ada 2 EG. Yang saya tuh pilih mix dessertnya. Yang segini saya lupa, pun tidak salah sago dessert ke atau apa. Apapun iya, yang penting rasanya nyaman lah udah. Apa Nyaman. Pedas lah. Wow. Makan itu agi, cocok lah nyan. Saya lihat yang di sampingnya udah makan dessertnya juga. Karena saya ada sama Urgi, jadi kita tolong dia makannya. Pura-pura kita nak merasanya, tapi bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan di situ kami pun dah lakak makan. Lanjut lakak makan, masuk ke tempat permainan. Karena nak musik bermain, jadi daan ngevlog di tempat permainan biar daan ganggu. Jadi sampai di situ dulu videonya kali itu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kalau sekarang kita lagi jalan-jalan di Sarawak mbaknya. Ini Sarawak, mantap banget. Mantap banget. Lihat jembatannya dari bawah. Wow. Wow, gede banget ya. Wow, gede banget. Sama papa saya itu di depan foto saya. Sekarang aku mau naik ke jembatannya nih, lewat sini. Terus kita mau lihat view bagian atas tuh ada masjid cantik banget. Ini apa? Halo papa saya. Lihat perjalanan naiknya bagus banget guys. Bagus ada yang banget di situ. Terus ini perjalanan naiknya rame dan bagus banget sunsetnya. Emang kalau pas ke jembatan ini harus pas sunset biar cantik. Lihat ini jembatannya. Wow. Terus kayak gini tuh. Papaku bilang jangan main HP karena takut jatuh. Oke guys, lihat ya nanti nyampe atas. Lihat gila, ini pas bagian sunsetnya. Cantik banget. Wow. Masjidnya. Wow. Lihat guys how beautiful it is. Lihat. Parah itu masjid, terus ini sunsetnya. Wow. Kalian kalau misalnya mau ke sini, kalian harus ke sini sih. Pas sunset ya guys. Remember pas sunset, lihat ini masjid, terus ini sunsetnya bagus banget. Aku selalu kesini kalau ke Kucing. Terus di bagian sana kita bisa lihat yang monumen dalam negeri, Dewan Negerinya Sarawak. Lihat. Jadi itu jembatan ini bergoyang guys. Lihat bagus banget. Oke guys, segitu dulu. Sekarang aku mau foto-fotoin papa aku karena dia kayaknya baru pertama kali kesini. Aku udah sering. Oke guys, see you. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, keberagaman aneka jenis makanan yang ada di Malaysia, termasuk di antaranya cendol. Begitu sangat viral di Malaysia. Bahkan cendol selalu menjadi salah satu destinasi para pelancong untuk mencicipi minuman cendol yang ada di Malaysia. Karena cendol di Malaysia begitu sangat viral. Bahkan mbaknya, kakaknya pelancong dari Indonesia begitu sangat merasa terkejut ya dengan rasa cendol yang ada di Malaysia, bahkan bilang ini belum pernah saya temukan cendol seenak di Malaysia. Kemudian Sarawak ini juga merupakan salah satu negara yang dimana mempunyai pusat pelancongan yang begitu sangat diminati daripada orang Indonesia, apalagi Sarawak dekat dengan Kalimantan. Kita bisa melihat ya, sungai-sungai di Malaysia itu bisa dijadikan tempat wisata yang begitu sangat indah. Wow, keren. Harusnya Indonesia banyak sungai, bisa dong bikin seperti Malaysia yang dimana sungai menjadi salah satu pusat pelancongan. Dan ternyata pelayanan yang ada di restoran Malaysia itu juga begitu sangat modern. Ada yang memakai robot. Bahkan Malaysia begitu sangat viral di dunia. Salah satunya ada kakaknya daripada Malaysia yang tinggal di Prancis. Orang Prancis pun teringin nak pergi ke Malaysia. Kemudian kalau dikatakan nasi goreng itu dari Malaysia, di mana-mana negara itu juga ada nasi goreng. Tapi kenapa sedikit-sedikit Malaysia selalu dibilang ngeklaim sate lah, ngeklaim rendang lah, apalah. Harusnya dengan makanan yang sama, budaya yang hampir sama, mari kita jalin kerukunan bersama-sama. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Masing Reaction. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.